Letjen TNI Tri Budi Utomo mengakhiri masa jabatannya sebagai Pangdam Enam Mula Warman dengan banyak kenangan dan pencapaian yang membekas selama 2 tahun 5 bulan memimpin. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap prajurit Kodam Enam Mula Warman yang selalu mendukung setiap tugas yang diberikan. Ditemui usai apel penyerahan dan penerimaan pasukan Pangdam Enam Mula Warman dari Letjen TNI Tri Budi Utomo kepada Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha di halaman Makodam Enam Mula Warman, Kamis, 2 Januari 2025. Alhamdulillah, saya telah diberikan amanah untuk memimpin Kodam Enam Mula Warman dalam waktu yang cukup lama. Banyak kesan mendalam, terutama atas dedikasi luar biasa dari seluruh prajurit, baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, maupun Kalimantan Utara. Mereka selalu siap mendukung tugas pokok Kodam, ujar Letjen TNI Tri Budi Utomo. Ia menyoroti sejumlah pengalaman berkesan selama menjabat, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di wilayah Kalimantan. Salah satu momen paling menantang adalah saat harus bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dan Forkopimda untuk membangun solusi jangka panjang, seperti pembuatan saluran air dari sungai menuju lokasi rawan kebakaran. Bersama Forkopimda, kami bahu-membahu membuat saluran air hingga menggunakan waterbombing. Semua prajurit ikut serta, bahkan wamen waktu itu ikut membantu, meski akhirnya harus pulang karena kelelahan, kenangnya. Selain itu, ia juga menyebut pengalaman menghadapi banjir besar di Kutai Barat yang merendam satu desa penuh. Kehadiran TNI disambut hangat oleh warga, menjadi bukti nyata kepedulian TNI kepada masyarakat. Letjen TNI Tri Budi Utomo juga menyoroti upaya menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan sepanjang 1038 km. Dengan hanya 31 pos yang mengawasi ribuan patok, terdapat 500 patok yang perlu diperbaiki. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu perhatian lebih untuk menjaga kedaulatan kita, tegasnya. Ia menambahkan bahwa prajurit Kodam Enam Mula Warman juga berperan aktif dalam menangkal penyelundupan narkoba, minuman keras, dan barang ilegal lainnya serta penyelundupan orang baik yang masuk ataupun keluar. Bekerja sama dengan bea cukai dan aparat hukum lainnya. Selanjutnya juga menceritakan bagaimana kenangannya bersama-sama dengan Forkopimda bahu-membahu untuk melakukan stabilitas keamanan dalam rangka pilkada bersama dengan Bapak Kapolda, kemudian Bapak Gubernur, kemudian juga Pak Kajati, pengadilan dan instansi terkait lainnya. Kesan lain yang tak terlupakan adalah peran Kodam Enam Mula Warman dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara, IKN. Dari tahap groundbreaking hingga peresmian oleh Presiden, Kodam turut berperan dalam menertibkan lahan dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Bersama Forkopimda, kami mendukung penuh program pemerintah, termasuk menata masyarakat yang tidak memiliki lahan di sekitar IKN agar pembangunan berjalan lancar, ujarnya. Di akhir masa jabatannya, Letjen TNI Tri Budi Utomo menyampaikan harapan kepada Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan dan mendukung pembangunan nasional. Semua ini bisa saya lakukan karena dukungan prajurit terbaik di Kodam Enam Mula Warman. Saya percaya kepemimpinan baru akan membawa Kodam ini ke arah yang lebih baik, tutupnya. Pastinya berkesan sekali saya di sini. Kenapa? Karena saya alhamdulillah sudah diberikan amanah menjabat di sini selama 2 tahun 5 bulan. Nah, tentunya dengan waktu yang cukup lama tersebut, banyak sekali kesan saya yang ada. Yang pertama, kesan saya bahwa prajurit yang ada di sini, Kodam 6, baik dari Denma sendiri, kemudian dari prajurit 101 di Kalimantan Selatan, kemudian 091 di Kalimantan Timur dan 092 di Kalimantan Utara, semua mendukung tugas ataupun tugas pokok yang diberikan dari komando atas kepada Kodam 6 Mula Warman. Tentunya semuanya mendukung tugas saya waktu itu sebagai menjabat sebagai Pangdam. Kemudian di mana setiap tugas itu ada yang berbeda-beda. Contohnya penanganan bencana. Waktu itu bencana yang sangat sampai booming, salah satunya adalah penanganan kebakaran hutan, yaitu Karhutla di 101, tempatnya Pak Kasdam waktu itu. Nah, di situ bagaimana kita bersama-sama dengan BNPT dan Forkopimda itu bahu-membahu untuk membuat solusi bagaimana untuk membuat air di situ, kemudian membuat saluran-saluran air yang bisa menghubungkan dari
sungai itu sampai menuju ke arah tempat dekat bandara tersebut. Itu sampai dengan akhirnya juga pakai waterbombing seperti itu. Nah ini semua prajurit ikut situ, bahkan wamen waktu itu juga ikut. Nah itu sampai dengan beliau akhirnya sesak nafas waktu itu, akhirnya pulang akhirnya itu. Nah itu. Terus kemudian yang kedua yaitu di daerah Kutai Barat ataupun di Mahulu ada bencana banjir juga di sana, meluapnya sungai sampai dengan satu desa tersebut itu terendam semuanya. Kami hadir di sana dan disambut baik oleh seluruh warga di sana, dan ini merupakan salah satu wujud kepedulian Kodam Angkatan Darat ini kepada masyarakat di sekitar kita sendiri. Selanjutnya bagaimana kita melihat anggota-anggota kita yang di perbatasan, sangat terkesan mereka berusaha untuk menangkal adanya narkoba yang masuk ke tempat kita, kemudian penyelundupan kain, miras, kemudian juga logistik, dan juga penyelundupan orang, baik itu keluar ataupun ke dalam. Nah itu kita sudah bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Bea Cukai dalam hal ini, kita menangkap, bandarnya juga ada situ, dan beberapa kilogram yang sudah kita amankan. Memang tidak sebesar yang di Kalimantan Barat, tapi kita juga sudah berupaya untuk melakukan ataupun meminimalisir bagaimana barang-barang yang ilegal ini masuk ke tempat kita ataupun keluar. Selanjutnya juga bagaimana kita bersama-sama dengan Forkopimda di sini bahu-membahu untuk melakukan stabilitas keamanan dalam rangka pilkada bersama dengan Bapak Kapolda, kemudian Bapak Gubernur, kemudian juga Pak Kajati dan Kepala Pengadilan seperti itu. Nah ini yang kita lakukan bersama-sama. Ini yang membuat kesan saya, dan yang tidak kalah yaitu bagaimana saya menjabat di sini, dimulainya IKN, dibangun groundbreaking IKN, dan sampai diresmikan oleh Bapak Presiden kurang lebih 2 tahun 5 bulan itu peresmiannya juga, dan setelah itu saya kembali. Nah itu alhamdulillah ya banyak sekali memang yang terkesan di sini. Ada yang dapat teguran ya kan gitu kan, ya itu wajar lah kalau kita mendapatkan. Tapi intinya bagaimana kami mensukseskan program dari pemerintah bersama-sama dengan seluruh Forkopimda ini, membantu untuk program pemerintah dalam pengentasan masyarakat yang memang tidak memiliki lahan di sana, ya kita tertibkan sehingga pemerintah memiliki lahan yang memang diperuntukkan untuk pembangunan IKN. Itu mungkin kesan-kesan yang dalam buat saya. Memang ada tugas yang memang belum selesai seluruhnya tentunya pastinya, dan dengan keterbatasan saya ini makanya saya juga memohon kepada Bapak Pangdam untuk bisa melanjutkan apa yang memang baru sedikit saya rintis ini untuk bisa dilanjutkan. Contohnya yaitu bagaimana perbatasan yang 1038 km ini yang hanya ada 31 pos, namun patoknya ada 7.500, tapi itu ada sekitar 500 patok yang belum bisa ataupun rusak yang harus kita ganti. Nah ini sudah yang perlu mendapatkan perhatian daripada pemerintah di pusat untuk bisa menjaga kedaulatan kita di perbatasan. Ini mungkin kesan yang dapat saya sampaikan, dan tentunya semua ini bisa saya lakukan karena ada prajurit-prajurit terbaik di Kodam 6 Mulawarman ini yang membantu saya tentunya. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.